Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat Islam, nikmat jasmani, dan nikmat rohani. Salawat beserta salam semoga kita tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Reza Rahmatullah. Saya di sini mahasiswa Unsera Fakultas Fisip Prodi Administrasi Negara, yang dimana saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah yang telah dipaparkan oleh dosen saya. Mata kuliahnya dengan nama Pengantar Ilmu Komputer, yang dimana saya di sini akan menjelaskan materi pertama sampai materi ke-14. Oke, langsung baik saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yang dimana materi pertama itu menjelaskan tentang komputer historis. Perkembangan historis. Perkembangan komputer tidak serta-merta secanggih saat ini, karena memang mengalami proses. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerja, hingga komponen-komponen yang dipakai saat ini. Berikut ini akan kami sampaikan sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Perkembangan komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum yang dirilis pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer kedua generasi kedua menggunakan transistor, dirilis pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer generasi ketiga atau bisa disebut dengan integrated circuit, dirilis pada tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi keempat atau bisa disebut mikroprosesor, dirilis pada tahun 1971 sampai sekarang. Komputer generasi kelima atau bisa disebut dengan artificial intelligence, dirilis pada sekarang sampai masa depan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum yang dirilis pada tahun 1969 sampai 1959. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum, sehingga komponen dasar pembuatan tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program INEAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program INEAC memiliki ukuran sangat besar. Bahkan pada peletakannya program ini membutuhkan ruang seluas 500 meter persegi
Ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar 18.000, tabung 70.000 resistor dan 10.000 kapasitor. Ciri komputer generasi kedua menggunakan transistor dirilis pada tahun 1959 sampai 1965. Telah menggunakan operasi bahasa programnya tingkat-tingkat Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, dan yang ketiga menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Komputer generasi ketiga atau bisa disebut dengan integrated circuit dirilis pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau disebut dengan ICS. Teknologi ini menggeser fungsi interior sebagai komponen dasar komputer. Interior masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berintegrasi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi keempat atau bisa disebut dengan microprocessor dirilis pada tahun 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama microprocessor chip microprocessor, memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip microprocessor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikan lebih efisiensi. Jadi komputer generasi kelima atau bisa disebut dengan microprocessor generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan atau buatan. Mungkin materi yang pertama cukup sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.